Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Salsabila dengan NIM 06021282328054. Di sini, saya akan membacakan, menganalisis, serta mengapresiasi sebuah cerpen guna untuk melengkapi atau memenuhi tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Cerpen yang akan saya bacakan merupakan salah satu cerpen yang terdapat dalam buku antologi cerpen yang berjudul Kapan Nanti, yang ditulis oleh Ziggy Zesha-Zeoviana Zabriskie dan diterbitkan pada tahun 2023. Nah, cerpen yang akan saya bacakan berjudul Kuping. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Di kota ini, ada sebuah distrik yang dibangkitkan pasca perang. Bagai neraka, ia dijaga 19 nama. Di penghujung adalah si 19, dan di sana berdiri sebuah bangunan yang digunakan untuk kegiatan jual beli. Dan di dalamnya berdiri sebuah toko berlampu kuning. Dan di luarnya berdiri seorang wanita berbaju api. Dan di sampingnya berdiri seorang anak berwajah hitam. Orang bilang, dahulu anak berwajah hitam melalui masa kecilnya di gendongan si wanita, menempel di baju apinya, hingga wajahnya tersulut dan matanya menjadi arang. Kalau dia berjalan, serpih-serpih bara akan berguguran dari wajahnya, dan kalau dia usap mukanya, tangannya akan meraup abu. Wanita berbaju api, kalau tangannya terangkat, akan menamparnya di pergelangan, dan memperingatkan bahwa anak-anak yang terbakar akan binasa ketika abu mereka habis direnggut. Lalu dia akan memeluk si anak arang, agar badannya lebih dan lebih lagi dikelamkan api dari baju si wanita. Dan anak itu akan menemukan wajahnya di lantai. Di sekitar kakinya, tersebar, sepotong demi sepotong, dalam bentuk koyakan, serpihan, masing-masing hangat dan mati-matian mempertahankan nyalanya, namun tetap punah selepas sejenak. Di hari ketujuh itu, keduanya pergi ke sana, ke tempat yang berbagi nama dengan sematan yang dipersembahkan bagi wanita-wanita suci. Kaki-kaki mereka yang bersepatu hitam dan bersepatu menghitam, melakukan pendakian melalui langkah-langkah berdebu di jalan-jalan yang retak dan berjelaga. Mereka masuk, ibu dan anak penuh noda, menerpa desis dan bermacam suara. Etapan dan kedipan, panas dan keringat, dan napas yang menguar dari tubuh-tubuh manusia. Satu lingkar ke lingkar berikutnya. Tiap-tiap mereka lalui berdua dan mereka tinggalkan di bawah tapakan tangga. Tapi di tempat berakhirnya langkah mereka, keduanya terpana. Balok yang mereka damba masih ditutup pagar berwarna serupa unta-unta. Keduanya tercenung, merenungi masa yang harus mereka tanggung hingga waktu yang dijanjikan tiba. Mereka terlalu cepat hadir di sana. Sudahlah. Si wanita berbaju api memesan kopi dan duduk di bangku kayu. Di sampingnya, si anak arang berdiri. Dia tidak diberi apa-apa. Tidak pengenyah dahaga, tidak penyangga erak. Wanita berbaju api memasang penyuara jemala dan memulai lantunan nada membahana. Bahkan tidak juga perhatian dari induknya. Eli, Eli. Anak arang menjerit kuat-kuat hingga panggilannya menerobos perisai si wanita. Wanita berbaju api menamparnya di muka. Gak sopan, panggil ibu kok pakai nama. Selang sedikit lewat pukul 3, gelegar jatuh dari langit, menggetarkan kaca dan jantung manusia. Marilah menuju kemenangan, rayunya. Suara-suara surga memanggil anak manusia untuk bersua dengan Tuhannya. Begitu kerasnya seolah tanah dan lautan hendak dilahapnya. Anak manusia bergeming, mengindahkan undangan sukacita. Di dunia, suara gadis hitam yang memanggil kasih ibunya
teredam oleh gempita nirwana. Eli, Eli. Saudara-saudara manusia bergeming mengindahkan derita di depan muka. Ada pukulan yang berdentum, hardikan yang membentak, dan anak yang menangis, tapi telinga mereka tersumbat. Anak arang meringkuk di kaki kayu dan sepatu hitam. Lidahnya dia keluarkan dan dia tangkap ingus dan air matanya, mereguk cairan panas yang ada untuk menenangkan tenggorokannya. Ini adalah pengenyah dahaganya. Ini adalah penyangga eraknya. Dia letakkan tangannya sendiri di bahu, yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Ini adalah perhatian untuk dirinya. Perintah surga berkumandang, tapi tak ada kebaikan bagi anak manusia. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Anak arang tahu bahwa wanita berbaju api sedang melatih dirinya untuk kehidupan di neraka nanti. Apalagi alasannya mereguk air arang yang sangat panas. Perutnya berisi telaga api, di mana dia akan tenggelam nanti. Anak arang tahu ini semua karena setiap malam, wanita berbaju api menunjukkan gambar-gambar manusia-manusia menderita yang punggungnya disetrika dan lidahnya dipotong dua. Di sanalah kita akan berada, katanya. Kita akan kekal di dalamnya. Lalu dia tinggalkan si anak arang sendirian dalam kamarnya yang kelam, dan dia sendiri kembali ke ruangannya yang dipenuhi nestapa. Dan di sana mereka masing-masing terjaga. Wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka merintih dan menjerit di dalamnya. Dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar suara-suara terkutuk derita dari pintu di seberang sana. Suara surga sudah punah sekarang, dan tanah ini dilingkupi kesunyian. Desis memercik dari ujung kegelapan, dan bisikannya disambut oleh keramaian. Wanita berbaju api meninggalkan air arangnya di meja orang. Dia berdiri dan dalam gerakannya yang seperti binatang melata, merasuki barisan orang-orang berkacamata. Di bawah lampu kuning, dia melahap cahaya, mencoba membawa berkasnya ke dalam dirinya yang tanpa nyala. Anak arang memandanginya dalam diam. Wanita berbaju api memandanginya dalam diam. Hanya sunyilah panggilan yang mereka indahkan. Di barisan orang-orang memantulkan pendar kuning, wanita berbaju api berdiri merah membara, mengundang celingukan penuh minat dan banyak tanya, betul-betul menawan. Api yang melekat di kulitnya. Mengapa begitu sedemikian rupa dia menyiksa dirinya? Betapa mengundang kesima, percik-percik yang menjilat sekujur badannya. Apakah dia mengundang bila-bila kayu untuk bergelimpangan menjadi bongkah hangus dalam pelukannya? Tapi siapa yang hendak dilahap bara yang menyala? Tapi siapa yang tak hendak? Tapi tak ada yang berani bersuara. Dan wanita berbaju api tak punya daya untuk berkata. Uap panasnya hanya tersisa untuk menyokong kakinya, menegakkan badannya dan membantunya memasang telinga untuk mengenali panggilan-panggilan bersuara. Dan anak arang, sementara dia membara itu, memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya bibir wanita berbaju api mengulas seringai yang tampak berbentuk seolah karena daging mulutnya meleleh. Anak arang memaafkan semua tamparan dan hardikan wanita berbaju api. Anak arang memaafkannya karena dia pun menderita. Mereka saling pandang, berdiri dalam lingkaran yang dihuni kerumunan nelangsa. Di sini mereka semua hanya berjalan terhuyung-huyung tanpa arah, tanpa arti. Hampa menyiksa diri dan dalam kekalnya ketiadaan, mereka jadi lebih malang daripada mati. Anak arang memegang tangan si wanita api. Jika mereka pergi dari sini, mungkin sekujur tubuh yang hilang rasa ini bisa menikmati luka lagi. Mungkin perih lebih baik dari semua ini. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Menjauh, mereka berlari.
saling berpegangan tangan dan sambil mendengarkan suara-suara cakap dan tawa di bawah lampu kuning toko berwarna unta dalam tempat jual beli bagi wanita-wanita suci di blok ke-19 yang bangkit di kota ini setelah perang pergi. Dalam sunyi, mereka menemukan kegelapan di mana mereka berdua sering bermimpi. Dalam sunyi, dalam kegelapan, mereka saling memiliki. Berdua. Sepatu mereka hitam dan menghitam. Pukulan langkah mereka menciptakan percik bunga api. Mereka berlari kencang terengah-engah hingga menerbangkan debu, bagai kuda-kuda perang yang menyerang musuh di pagi buta, di kota yang sudah ditinggalkan perang. Hanya mereka berdua yang masih menghalau serangan. Oh, mengapa mereka datang begitu bertubi-tubi? Mengapa mereka datang menyerang badan ini? Mengapa tombak itu menghunus? Mengapa kapal itu mengayunkan? Di dalamnya, kerikil yang menyala. Mengapa bila pisau itu mengincar? Mengapa? Tapi mereka lintasi medan perang itu dengan lengan membebat kepala mereka. Lindungi matamu dari debu dan abu. Jangan dengar sangkakala kehancuran itu. Dan tiap-tiap lawan mereka hadapi dengan api di keliling mereka, ibu dan anak. Mereka berpijar bersama, menaklukkan emas dan perunggu, perak dan besi, dan reruntuhan tanah liat yang mengeras. Binatang-binatang buas dengan tanduk-tanduk dan taring-taring dan kepak-kepakan sayap mereka yang mengancam. Mereka saling memaafkan kehancuran yang dibawa perang yang terus mencekam itu. Di lingkaran kedua, wanita berbaju api memandangi anak arangnya. Anak arang tersenyum, karena mereka berdua telah pergi meninggalkan lautan manusia. Jemari mereka berbelitan, 1 belit, 2 belit, berhenti. Rambut mereka tertiup angin yang entah datang dari mana namun tak henti dan helaiannya pun berbelit. 1 belit, 2 belit. Jemari dan rambut tidak bertanya, mengapa mereka ada di sini. Namun jika suara dianugerahkan kepada mereka, dosa apa yang membawamu ke dalam pelukan Mala? Dan wanita berbaju api akan menyampaikannya, namun anak arang tak akan punya kata-kata. Namun mereka diam, dan kesunyian melindungi mereka dari cemooh neraka. Lingkaran kedua sepi, lebih sepi. Tak jauh dari sini, ada mangkuk-mangkuk untuk diisi potongan biji-bijian dan serpi-serpi mayat binatang. Engkau lapar, maka aku akan memberimu makan. Ibu dan anak duduk memandang tarian pijar menyulut-nyulut mangkuk besi, terpesona, terlena. Desis minyak, biji-bijian yang disiksa panas, binatang-binatang yang sudah mati, yang diterkam api akan merenggang nyawa. Sampai kapan ibu dan anak bisa bertahan dalam lingkupannya? Wanita berbaju api memandang anak arangnya. Dia pergi membelikan 1 botol kecil berisi air dan dia masukkan sosok sejuknya ke dalam tangkupan tangan yang terangkat di depan dada anak arang. Engkau haus, maka aku akan memberimu minum. Anak arang terlahir dilingkupi pedih. Air yang mengalir dari wanita yang mengusungnya dalam tumpangan badan adalah tetesan sungai api yang menggelegak dalam perutnya. Dan dia membakar putih kakinya, menjadikannya merah mendidih. Dan lantai tempat kakinya berpijak adalah lava yang menyala. Dari kubangan api itulah anak arang bangkit. Lapar, haus, asing, telanjang. Dan wanita itu mengerubunginya dengan pakaian, mengambilnya dalam pelukan, dan memberikan kepadanya makanan dan minuman. Dan dari bekas api yang tersembur keluar dari dirinya, dia pakai bara bagai sutra di kulitnya. Dan dia lekatkan anak itu kepada dirinya, hingga mukanya terbakar dan menghitam. Dan di gudukan bernoda merah itu, keduanya berpelukan. Ibu dan anak dibangkitkan dari api tak berasap, penuh amarah, penuh luka, sakit dan terpenjara, dan sejuk tercipta, tak mengenal dunia tanpa mara bahaya. Api ini ada untuk menghalau naga, kata wanita berbaju api. Dia usap terus anaknya, usap, hingga dia sendiri menyala. Namun yang ada hanya bekas-bekas panas tubuhnya. Anak itu hanyalah bongkahan arang, dia bukan bara. Maka mereka harus terus bersama,
Mereka harus terus bersama agar wanita berbaju api bisa terus menyalakan anaknya. Dunia ini dihantui naga, katanya. Dalam rasa takut akan dirinya, kita terkurung dan terluka. Hanya genggaman tanganmu yang merawat, hanya genggaman tanganmu yang peduli. Kita hanya bisa saling melindungi. Sepatu hitam berjalan menelusuri lorong. Sepatu menghitam mengikutinya. Kanan, kanan, lurus, lurus, kanan, turun, kanan. Mereka berdiri di depan kios sempit berjejal piringan hitam berbungkus kertas. Wanita berbaju api termenung, melepaskan tangan anak arang, dan masuk ke tengah impitan lagu. Dia pernah bilang bahwa suara ini adalah salah satu pertanda datangnya akhir dunia. Jemarinya berayun dan berayun dan berayun. Lalu dia jepit satu bungkusan besar dan mengangkatnya. Lalu meminta penjaga kios meletakkannya di atas pemutar piring. Di rumah ada pemutar apa? Penjaga kios bertanya. Tidak ada. Wanita berbaju api menjawab. Mereka berhenti bercakap-cakap. Seperti penghakiman, jarum jatuh di atas pusaran hitam dan bahana kembali mengisi udara. Lingkar ketiga berputar-putar, menyalakan suara decit dan denging. Eli, Eli! Anak arang mencoba menghentikannya. Di hari ke-10 di suatu bulan, Gita yang dibawakan pria yang sama pernah membuat menangis wanita berbaju api. Dia menanyakan pertanyaan yang sedih, katanya. Pertanyaannya membuat wanita berbaju api menangis. Siapa yang akan mencintaimu kalau kau jelek? Siapa yang akan mencintaimu kalau kau jelek? Siapa yang akan mencintaimu kalau kau jelek? Dia ulang 3 kali. Dia ulang berkali-kali. Seperti doa atau pujian atau cemoohan yang membuat wanita berbaju api menangis. 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 Api akan padam kalau diredam banjir. Anak arang takut dia akan menangis. Takut dia akan padam. Eli, 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 Eli. Dan wanita berbaju api menoleh ke sebelah kirinya. Dan dia berkata, enyahlah dari hadapanku, hai jahanam. Wanita berbaju api menjerit kuat-kuat hingga suaranya menghalau panggilan cemas si anak. Anak arang memeluk kakinya erat-erat. Jangan dengar, jangan dengar, jangan ingat, jangan ingat. Jarum di atas piringan hitam tersentak-sentak perlahan. Namun darinya merebak suara ceria. Gegap melingkup keduanya, menyeret keluar kenangan dan rasa dari dada manusia. Penjaga kios menjauh, merokok, melirik, namun tak acuh. Nada-nada lincah menertawakan lara anak manusia. Di hadapannya, wanita berbaju api mengucurkan air tak berwarna yang mendidih di wajahnya. Eli, Eli. Para penjaga beralih, tak hirau akan hujan badai yang melanda anak dan wanita. Ada jarum yang menggores, kuku yang menghujam, dan wanita yang meraung. Tapi telinga mereka tersumbat. Wanita berbaju api berlari menjauhi bahana pembawa petaka, menuju lorong-lorong hitam, memasuki lingkaran kelam sendirian. Lidah api dari bajunya menjilat-jilat tetesan air mata, mendidihkan butiran-butirannya seraya dia memercik. Lubang-lubang di lantai adalah jejaknya. Gaung-gaung melolong di sekujur gang gelap adalah tanda keberadaannya. Dia menghilang di telan kegelapan dan dia kekal di dalamnya. Dan musik mengalun. Tapi tidak ada keindahan di dunia manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Eli, Eli. Anak arang berjalan keliling dari satu lorong ke lorong berikutnya, menyusuri landai yang bernoda dan berdebu tanpa jeda dengan sepatunya yang menghitam, mencari suara erangan penuh derita orang wanita yang dibalut cahaya penyengsara. Apakah liang itu terkikis percikan apinya atau hujan air panas yang terjun dari matanya? Apakah bercak gelap ini datang dari tetes keringatnya atau serpihan arang dari badannya? Tapi kebobrokan menghalau kebenaran dari mata si anak arang, dan terus dia berputar-putar, tersesat dalam labirin kelam yang seolah kekal tiada berujung.
Eli, Eli. Kini digulir pukul 6, kegelapan menyelimuti langit dan bumi. Kakinya dengan sepatu menghitam yang langkah-langkahnya memercikkan bunga api sebagaimana kuda perang dalam dirinya mulai terasa panas. Dan rasa panas itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Mulai dari betis yang digerogoti getaran gamang, merasuk ke dada yang disumpal gelisah ganas, hingga menemui kepala yang dijejali gerun yang menggelinjang. Was-was berasal dari bahasa Arab. Wanita berbaju api pernah bilang padanya. Bisikan yang keluar dari mulut setan, Eli, Eli. Dia berbisik. Dengan merana, dia menjerit, Eli, Eli. Suaranya serak menggaruk tenggorokannya yang terlalu mengenal dahaga. Tak tahu yang ada selain air yang mendidih dan membuat tubuhnya menderita. Dadanya terasa bagai diimpit beban yang menyiksa. Dia berlari berputar-putar dalam lingkaran yang tak kenal zaman. Dan terus suara-suara bergulung-gulung menyiksanya. Suara langkah kaki memperoloknya. Jawaban yang sunyi menertawainya. Namun terus dia menjerit, Eli, Eli. Dan di luar sana, di balik barisan sekat-sekat beruang kosong, ada yang sayup mendengar kemalangannya. Tapi detik sudah berderak melalui pukul 6. Kumandang berderu dari langit, jatuh bagai rajaman batu atas pendosa. Ada wanita yang menderita dan ada anak yang putus asa. Tapi sejenak telinga mereka tersumbat. Di atas neraka ada 19 malaikat yang berjaga, kata wanita berbaju api. Apakah ini kegelapan di mana kita akan hidup kekal? Lantai-lantainya kotor dan hitam dan kita bakar dengan api yang dimuntahkan mulut kita yang digerogoti dosa. Eli, Eli, aku akan mencarimu di lingkar kegelapan manapun kau berada. Eli, Eli, tunjukkan aku jalan yang benar. Eli, Eli, aku akan mencarimu melewati 19 malaikat yang ada. Eli, oh Eli. Anak arang menjatuhkan dirinya ke lantai berjelaga. Berlutut menyerah kepada lelah. Lututnya tergores. Dan telapak tangannya mengusapkan abu badannya ke atas lumut yang menutup ubin yang menyangga badannya. Keringat mengucur dari dahinya. Menetes-netes menerobos kehitaman yang dijatuhkan seluruh darinya. Eli, Eli, dia menjerit. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan panggilan surga bertalu-talu, hingga tak ada yang mendengar tangisan para manusia. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Anak arang masih menjerit. Menit-menit bergulir dan terus suaranya digeruk habis oleh mulut-mulut haus yang mengerahkan panggilan memekakkan dari surga. Lebih banyak keringat. Lebih banyak keringat. Anak arang merangkak sekarang, seperti keledai yang kelelahan habis dikejar-kejar singa lapar. Dia angkat tangannya dan dia benamkan wajahnya di sana. Serpihan malam yang melapisi kulitnya runtuh dalam tangkupan jemarinya. Wajahnya seolah tenggelam dalam kolam yang kelam, dan selamanya dia tak akan merasakan anugerah rasa suka dari apapun di dunia dan di luarnya. Tenggelam. Tenggelam semakin jauh dalam lingkaran legam yang mengundang kematian asa. Eli, Eli, pukul pergelanganku karena telah kuusap arang di mukaku. Di bangunan tempat jual beli untuk wanita suci, makhluk tak kasat mata melahap rakus erangan manusia kecil dengan keji. Eli, Eli, aku adalah anak yang terbakar. Hentikan tanganku sebelum habis abuku dan lenyap diriku. Dentum, dentum, dentum. Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan dari langit pudar, namun punah sudah suara sang anak arang. Di manakah neraka tempat merana wanita-wanita yang sendiri melahirkan anak-anak mereka? Di manakah neraka tempat merana anak-anak yang sendiri melindungi ibu-ibu mereka? Di dunia, di dunia, di dunia yang menggelegar ketika doa dipanjatkan, di dunia di mana suara-suara dari langit dikeraskan meredam.
menenggelamkan jeritan mengiba dari lidah-lidah manusia, dari anak dan wanita celaka. Di dunia ini, di mana mala dan durjana dibiarkan mengembara merasuk dan merajah sekujur badan dan sedalam jiwa. Sebelum kegelapan menelannya, wanita berbaju api bersinar bagai bintang pertama di langit pagi dan lembut bagai embun yang hadir di tanah dalam naungannya. Binatang melata menelannya, menyekapnya dalam perut yang diisi racun yang membara, dan dia dicampakkan dan diberitahu seluruh dirinya sudah rusak dan ternoda. Tapi dia pernah begitu jelita. Kamu seperti malaikat, kata si melata. Para malaikat yang ada dalam kitab-kitab, kata wanita berbaju api suatu hari. Sebetulnya sangat mengerikan rupanya. Tapi kita membutuhkan makhluk baik untuk tampak indah dalam pandangan kita. Jadi kita membuatkan wajah serupa diri kita mungkin lebih baik dari kita. Padahal malaikat tidak perlu tampak cantik. Malaikat hanya perlu mencintai Tuhan. Mungkin yang sebetulnya dia inginkan adalah malaikat yang kita butuhkan. Anakku, anakku, aku adalah serapah yang terbakar cinta. Apakah aku sudah jatuh? Ribuan tahun yang lalu, aku jatuh dari langitku. Dan aku dipenjara dalam kegelapan yang kekal. Ku bakar diriku sendiri agar bisa terus kulihat cahaya yang pernah memberkati diriku. Anakku, anakku, aku akan mati terbakar. Tapi apalagi yang melindungi diriku selain bara ini? Anakku, anakku, di surga ada makhluk yang meledak menjadi lagu saat matahari terbit. Kalau lagu adalah tanda akhirnya dunia, apakah artinya dunia berakhir setiap pagi? Mungkin dunia memang hanya dimulai dan ada di malam hari. Mengapa hidup dalam kegelapan begitu terhina? Anakku, anakku, kau ada di sini. Arang kecil yang meregu api dari badanku. Jika kita berpelukan, kita bisa menjadi matahari di neraka ini. Mungkin kita bisa mengakhiri dunia di sini juga. Setiap pagi. Kalau begitu, di mana kita akan terbangun? Di mana kita akan terbangun? Datanglah ke sini, anakku. 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 Datanglah. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Wanita berbaju api meninggalkan Tuhannya di suatu pagi. Dia habiskan satu malam tanpa tidur, tanpa bermimpi. Dan ketika berkas bintang pagi mengundangnya untuk pergi, dia menyerahkan diri. Dan sejak itu dia terus tinggal dalam kegelapan yang kekal. Berputar-putar mencari jalan dengan cercah cahaya dari tubuhnya yang membara. Tersesat selamanya dalam lingkaran setan yang menghina dan tertawa setiap dia menjerit menderita. Kau sendiri yang melilit dirimu dalam balutan api itu. Kau sendiri yang memanggang kuburmu. Kau yang mengutuk dirimu saat kau tanggalkan baju itu. Angkatlah aku. Pernah wanita berbaju api mengharapkan uluran tangan, bahu untuk bersandar, telinga yang mendengarkan. Indahkanlah aku. Dia menunggu sahabat, tapi telinga mereka tersumbat. Kau yang pernah indah, kau yang mengutuk dirimu, kata mereka. Pergilah bertobat. Mereka menunggunya meminta maaf. Tangannya mereka ulurkan menada jatah tontonan permohonan dari dia yang dihina. Menghakimi bukannya hendak memberi. Kepada siapa dia bersalah? Bukan kepada mereka yang menampik pengharapannya dengan caci dan cerca. Dia tidak akan memberi. Mereka menuntut apa yang tidak patut mereka miliki. Mereka ada di lingkaran yang lebih dalam, kata wanita berbaju api kepada anak arang di malam hari. Pencuri, perampas, perampok, penuntut yang bukan hak mereka, jauh di bawah kita adalah tempat tinggalnya. Ular akan mengikat tangan-tangan mereka dan badan mereka akan jadi santapan binatang neraka. Wanita berbaju api dan anak arang hanya hidup di malam hari. Siapa yang kita sakiti? Wanita berbaju api menangis mendengarkan lagu.
Tapi dia sumbat telinganya dengan lagu itu hingga dia terlindung dari godaan surga. Siapa yang kita sakiti? Karena suara-suara langitlah yang menjatuhkan batu dan api atas dirinya, dan dia terbakar karena geramannya menghalau teriakan putus asanya. Diri kita sendiri. Lagu-lagu menenggelamkannya dalam lautan tak terhingga. Namun jauh di dasarnya, sunyi hidup dan membelai rambutnya. Kemana kita akan pergi? Ke taman neraka, di mana kita akan tumbuh menjadi bunga terkutuk yang menitikkan darah. Jangan takut. Jangan takut. Karena kita akan memberi makan burung-burung nista. Dan hingga lewat binasa pun kita tetap berguna. Jangan takut. Jangan takut. Neraka akan menyambut kita. Eli, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Anakku, anakku, datanglah. Suara-suara mereda. Angkasa dan langit-langit buatan di bawahnya berhenti bicara. Nada-nada yang menyergap dari udara terkeluh dalam kematian lampu. Dalam gelap dan sunyinya dunia yang menolak mereka, percik bara berdisis dan berderak, bergerak meraba, mencari yang tiada. Anakku, anakku. Titik menetes dan menguap dalam panas, dan panas teredap. Dibungkam air yang dengan kejam menambah kekelaman pada tubuh si wanita. Ada di lingkaran mana? Ada di lingkaran mana dia sekarang? Eli, Eli. 19 malaikat menjaga neraka. Jagalah kami semua. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Wajah anak arang menempel di lantai. Dalam kegelapan, dia lihat seberkas cahaya menerangi bawah hidungnya. Remah hitam ada di sana, menutupi seluruh yang rata tempat dia menapak. Wajahnya sudah runtuh. Apa yang akan terjadi kepadanya? Dia yang terbuat seluruhnya dari serpihan yang terjilat bara. Di hadapannya, wanita berbaju api memandangi cahayanya yang memantul di wajah penuh jejak tangis dan abu hitam milik anaknya. Dari balik dirinya yang tersulut dan telah luruh, ia berkilau bagai intan. Seperti dirinya sendiri di masa yang telah lama. Indah tanpa celah, tanpa cacat. Siapa yang akan mencintaimu kalau kau jelek? Eli. Wanita berbaju api mengangkatnya, mengindahkannya. Siapa yang akan mencintaimu kalau kau jelek? Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Setelah selesai membacakan cerita pendek, maka saya akan menganalisis dan juga mengapresiasi cerita pendek tersebut. Sebelum itu, saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu buku antologi cerpen karya Ziggy Zacharyevna Zabriskie yang berjudul Kapan Nanti Ini. Jika dilihat dari covernya, cover dari buku ini itu sangat memanjakan mata, menarik dan juga sangat lucu dan menggemaskan. Terlebih lagi, semua cerpen yang ada di buku ini memiliki atau mengangkat tokoh utama anak-anak. Jadi sudut pandangnya itu dari sudut pandang anak-anak. Jadi kita itu melihat cerita anak-anak tersebut. Tapi sesungguhnya cerita-cerita pendek yang ada di buku ini sebenarnya tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Kenapa demikian? Karena semua cerita pendek yang ada di dalam buku ini semuanya itu mengangkat tema tentang kesadisan dan juga kekerasan. Contohnya seperti cerita Kuping yang saya bacakan barusan, tema yang diangkat adalah tema tentang stigma sosial dan penderitaan perempuan serta anak-anak yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, seperti itu. Ada juga cerpen yang berjudul Kambing. Itu menceritakan atau mengangkat tema tentang patriarki. Ada juga cerita pendek yang berjudul Kubur yang juga menceritakan tentang aborsi. Nah, karena itulah saya mengatakan bahwa semua cerita pendek yang ada di buku ini tidak bisa dibaca untuk anak-anak.
Hal itu juga diimbau oleh Ziggy Zioviana Zabriskie selaku penulisnya bahwa buku ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak, meskipun covernya menarik, menggemaskan, dan juga semua tokohnya itu mengangkat tokoh anak-anak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menganalisis cerita pendek berjudul Kuping yang saya bacakan barusan. Dari yang saya baca dan saya interpretasikan, cerita pendek Kuping karya Ziggy ini mengangkat tema tentang stigma sosial dan juga penderitaan perempuan serta anak-anak yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Tentunya teman-teman masih ada yang bingung dengan makna dan interpretasi dari cerita pendek Kuping yang saya bacakan. Nah, jadi secara garis besar, cerita pendek yang berjudul Kuping ini menceritakan tentang seorang ibu yang jika di dalam cerpennya itu disebut sebagai wanita berbaju api dan anaknya yang disebut anak arang. Nah, ibu yang dipanggil Eli oleh anak arang ini terjerat dalam lingkaran kehidupan yang sangat keras. Ia menjadi pekerja seks komersil atau PSK yang menjadi satu-satunya jalan untuk mencukupi kehidupannya dan juga anak arang. Ibu ini digambarkan selalu berbalut api atau berbaju api. Nah, hal itu saya interpretasikan sebagai simbol dari hukuman sosial yang terus melekat padanya. Api di sini tidak secara harfiah itu membakar sesuatu yang bisa membakar tubuhnya, tetapi api di sini dimaknai atau menjadi simbol bahwa masyarakat itu melihatnya sebagai orang yang penuh dosa karena dia bekerja sebagai seorang PSK. Sementara itu untuk anak arang yang tubuhnya hitam legam juga menjadi simbol bagaimana stigma dan penderitaan diwariskan meskipun ia sendiri tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu sepanjang cerita, ibu dan anak arang menghadapi penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Sang ibu mencoba mencari pertolongan, tetapi kemanapun ia pergi, ia hanya disambut dengan penghakiman dan penghinaan. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat lebih memilih untuk mengutuk seseorang daripada mencoba untuk memahami alasan dibalik keadaan mereka. Nah, anak arang pun menerima perlakuan yang sama hanya karena ia lahir dari seorang ibu yang dianggap hina. Ia dipandang rendah, tidak diberikan kesempatan, dan harus menanggung beban yang tidak seharusnya menjadi miliknya. Menurut saya sendiri, cerita ini menyoroti ketidakadilan sosial yang sering terjadi pada perempuan dan anak-anak yang berasal dari kelompok marginal atau orang yang terpinggirkan dan terabaikan. Nah, menurut saya juga Ziggy di sini banyak menyampaikan kritik terhadap orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk menghakimi dan juga menjadi kritik bagi orang-orang yang tutup telinga sewaktu melihat penderitaan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai orang-orang itu bisa mengindahkan panggilan ilahi tetapi terasa berat ketika mendengarkan panggilan dari sesama manusia. Seperti contohnya wanita berbaju api ini, ia merasa bahwa ia ingin keluar dari pekerjaannya. Lalu ia meminta tolong kepada orang-orang atau sahabat-sahabatnya, tetapi mereka malah menghakiminya hanya karena pekerjaannya yang lalu, dan sebenarnya pekerjaan itu juga tidak si wanita berbaju api ini inginkan. Seperti itu. Nah, karena itulah saya menginterpretasikan bahwa orang-orang yang menghakimi si wanita berbaju api dan anak arang ini sebagai orang-orang yang kupingnya itu tersumbat, seperti yang sering berulang kali disebutkan di dalam cerita dengan kalimat yang mengatakan bahwa kuping mereka tersumbat. Begitu. Selanjutnya mengenai latar tempat dari cerita pendek ini. Menurut saya latar tempat dari cerita ini ada di dunia. Sebelumnya saya mengira bahwa latar tempat cerita pendek ini berada di neraka karena berulang kali disebutkan tentang neraka, dan saya mengira bahwa anak arang dan juga wanita berbaju api ini sudah berada di neraka seperti itu. Tetapi ketika saya mendalami lagi ceritanya, saya menemukan bahwa sepertinya mereka ini masih di dunia, karena ada kalimat yang membuat saya yakin bahwa mereka ini
si anak arang dan wanita berbaju api ini masih berada di dunia. Buktinya itu ada di sini. Selanjutnya membicarakan tentang judul. Cerita pendek ini diberi judul Kuping. Hal ini sebenarnya memiliki makna yang dalam bagi saya sendiri. Kuping itu kan melambangkan kemampuan untuk mendengar, baik secara fisik maupun secara moral. Nah, dalam cerita ini tidak ada satupun orang yang mau benar-benar mendengar keluhan dan penderitaan ibu serta anak arang. Nah, masyarakat hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar, yakni dogma moral dan keyakinan mereka tentang siapa yang berdosa dan siapa yang suci. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa masalah terbesar bukan hanya tentang penghakiman, tetapi juga tentang ketidakmauan untuk memahami orang lain. Kuping sendiri itu merupakan interpretasi Ziggy terhadap karya seni dari Agus Wage yang berjudul Pressure dan Pleasure. Cerpen ini merupakan salah satu karya di kumpulan cerita Pressure dan Pleasure seperti yang tercantum di catatan kaki yang ada di halaman 87. Menurut saya, pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen ini sudah sangat jelas, yaitu mengenai stigma sosial yang tidak adil seringkali membuat seseorang itu terjebak dalam penderitaan yang seharusnya bisa dihindari. Nah, Ziggy ingin menunjukkan bahwa dosa bukan sesuatu yang bisa diwariskan, dan setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjalani hidupnya tanpa beban masa lalu yang dibuat oleh orang lain. Nah, lebih dari itu, cerita ini mengajak pembaca untuk benar-benar mendengar, untuk lebih memahami penderitaan orang lain, dan untuk tidak terburu-buru menghakimi tanpa mengetahui keseluruhan kisahnya. Bagi saya pribadi, cerita pendek berjudul Kuping ini adalah salah satu cerita pendek dari 8 cerita pendek yang ada di buku Kapan Nanti ini yang sangat saya sukai. Meskipun ketika membacanya itu saya sulit untuk menginterpretasikan karena banyaknya simbol dan metafora yang ditulis oleh Ziggy, tetapi saya sangat menikmati ketika membacanya. Apalagi ada struktur atau tatanan kalimat itu yang sangat indah menurut saya. Jadi saya seperti merasa bahwa saya tidak membaca cerita pendek, tetapi saya membaca puisi seperti itu. Nah, lebih dari itu, di dalam cerita pendek Kuping ini, Ziggy menyantumkan atau menyempilkan ayat-ayat suci mengenai neraka di dalam cerita pendek Kuping. Dan hal itu membuat saya kagum dan membuat saya jadi membuka lagi ayat suci mengenai neraka tersebut. Dan hal itu sangat-sangat saya apresiasi karena ide yang dikeluarkan oleh Ziggy ini benar-benar luar biasa. Untuk cerita Kuping sendiri, saya sangat menyukainya meskipun butuh beberapa kali saya harus membacanya berulang-ulang agar bisa menginterpretasikannya dengan sangat baik tentang apa yang ingin disampaikan oleh cerita pendek tersebut. Kesimpulannya, cerita pendek berjudul Kuping yang ditulis oleh Ziggy Zacharia Zabriskie ini adalah cerita pendek yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman sekalian, karena dalam cerita pendek ini tidak hanya menyajikan keindahan dari bagaimana Ziggy menulis, tetapi menyajikan bagaimana liarnya konsep ide yang Ziggy tuangkan, dan bagaimana manusia itu harus bisa belajar untuk benar-benar mendengar tanpa menghakimi penderitaan orang lain, seperti itu. Sekian pembacaan cerita pendek dan apresiasi cerita pendek dari saya untuk cerita pendek berjudul Kuping dari Ziggy Zacharia Zabriskie. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.